Tuhan, kalau pada pagi hari ini kita boleh dikumpulkan kembali untuk beribadah renungan fajar pada hari ini, hari yang indah, Jumat 29 Desember tahun 2024. Pembacaan diambil dari 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai dengan 24 yang menabur kebenaran firman Tuhan nanti Bapak Sudono, doa syafaat Ibu Sri Endah. Net pertama Ibu Endang, net kedua Bapak Kasino. Biasa, kebaikan Tuhan, dan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah terpilih atau sudah dipercayakan untuk melayani Tuhan sebagai berikut susunannya. Mars Suara Kebenaran Ibu Mei dari Ambarawa. Pujian awal nanti Ibu Sri Endah dari Semarang. Doa pembuka Bapak Ardono dari Juwana. Pujian mengiringi pembacaan firman Tuhan Bapak Gatot dari Purwodadi. Pembacaan firman Tuhan Pak Purwadi 1 sampai dengan 10 dari Desa Ngandong Purwodadi. Adapun pujian setelah pembacaan firman Tuhan yaitu Mbak Senja dari Ambarawa. Pujian mengiringi firman Tuhan Bapak Hardono kembali merangkap. Dan penabur kebenaran firman Tuhan Bapak Sudono, pujian merespon kebenaran firman Tuhan Bapak Radmin. Nanti ada acara jedah, kita akan mendapatkan jemaat baru atau rekan baru yang bisa mengisi ataupun yang melanjutkan nanti di session kedua, doa syafaat nanti Ibu Sri. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, demikian susunan pelayanan pada pagi hari ini. Kiranya semuanya boleh mendapat berkat yang daripada Tuhan. Mari kita bersungguh hati, menyenangkan hati Tuhan. Selamat melayani Tuhan Yesus Kristus dari Ibu Mei dan selanjutnya. Monggo kita satukan hati sama-sama beribadah. Berkat dari Tuhan boleh turun dan kita menerimanya dengan sukacita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Bu Mei. Mars Suara Kebenaran. Komunitas Suara Kebenaran mewakili 3 gereja, Katolik, Protestan, Karismatik, saling melayani. Marilah bangkit bersama, menyatakan kebenaran ilahi, menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilanmu, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Menunaikan tugas mulia, memberitakan Injil bagi dunia. Itulah amanat agung. Suara kebenaran, lakukan panggilan, bersaksi memuji, melayani sesama, damai bagi semua. Damai bagi semua. Monggo yang pujian awal. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Dini hari menyanyi pujian. Kudus, kuduslah pemerintah
menghadap bertelut. Sekian malaikat menudungkan muka, seisi surga menyembah sujud. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa, Bapa, Anak, Roh yang mulia nyapaka. Kudus, kudus, kuduslah ribuan bahasa memuji Tuhan Allah yang esa. Doa. Itu mari kita bersama-sama menyatukan hati kita. Kita menghadap doa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah yang sudah menjadikan langit bumi segala isinya, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Juga Allah Roh Kudus yang selalu hadir membimbing, menuntun kehidupan kami setiap saat. Kami mengucap syukur ya Tuhan karena kasih kemurahan-Mu. Apabila pagi ini kami diberi kesempatan untuk bersekutu dengan saudara-saudara kami seiman dari berbagai penjuru di muka bumi ini. Semua ini karena anugerah-Mu, semua ini karena berkat dari Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada kesempatan pagi ini kami juga mengucap syukur karena semalam kami bersama keluarga kami masing-masing boleh tidur dengan aman, tenang, karena malaikat Tuhan sudah menjagai kami. Dan pagi ini kami dibangunkan lagi dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan baru, berkat yang baru, hari yang baru. Semua ini juga karena anugerah kasih setia dari Tuhan yang selalu memelihara, melingkupi, melindungi hidup kami semua. Tuhan Yesus, pada pagi ini sebelum kami melakukan aktivitas kegiatan setiap hari, kami mendahulukan akan beribadah. Kami ingin memuji nama-Mu, mendengarkan sabda firman-Mu, dan juga kami akan mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Bapak Sudono, dan kami juga nanti akan berdoa syafaat. Banyak pergumulan yang harus kami sampaikan, kami hanturkan kepada hadapan Bapa. Untuk itu Tuhan, kami mengharapkan kehadiran-Mu, kuasa Roh Kudus, senantiasa mengurapi kami semua, supaya kami mampu untuk melayani Tuhan lewat suara kebenaran ini. Berkati Bapak Ibu yang terlibat dalam pelayanan pagi ini, Bu Endang sebagai nat pertama, berkati, beri hikmat, kesehatan, sehingga Bu Endang juga senantiasa dapat melayani dengan berkat Tuhan. Mbak Mei yang sudah memujikan Mars Suara Kebenaran, meskipun jauh dari
kami, tapi dengan kuasamu Mbak Mei bisa kami dengar sudah menyuarakan Maros Suara Kebenaran. Juga Bu Sri yang sudah pujian pembuka. Terima kasih Tuhan, Kau memampukan Bu Sri untuk memuji Tuhan. Juga Pak Harjo yang berdoa untuk membuka kegiatan ini. Dan nanti Pak Gatot yang akan pujian mengiringi pembacaan firman Tuhan. Bu Yohani, Pak Purwadi, Mbak Senja, dan nanti Pak Sudono yang akan menyampaikan renungan. Setelah renungan nanti Pak Radmin akan merespon pujian. Semuanya ini kami mohon Engkau beri hikmat sehingga apa yang dilakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Juga peralatan yang kami pakai untuk kegiatan ibadah fajar ini Tuhan sucikan semuanya, dari listrik kami, antena kami, dan udara, semua disucikan oleh kasih kuasa Tuhan hingga bisa membantu kelancaran dalam menyampaikan pelayanan kami di udara. Terima kasih Tuhan. Semuanya Tuhan yang berdaulat atas kami, yang memimpin kegiatan renungan ini sampai akhir nanti. Dan ampuni semua kesalahan dosa yang kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengampuni dan Tuhan akan membasuh dengan darah-Mu yang kudus. Terima kasih. Inilah doa kami yang jauh dari sempurna. Tuhan sendiri yang akan sempurnakan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Monggo Mbak Gatot. Isinya kabar kabingan Pinangke dan sining pangeran Dadya srana suka piwulan Margining kautaman Dimen yang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lepat kraos winelehno dining sabdaning kang mopasa yang dosa samyam ratobat ngampena no seramat imen jang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami yang lesah sinung libur nyoto karana kuasaning Sang Sabdo wewatekan minjak utama wakekait pradaya dimenjang pitados tansah arumantos bangun turut Gusti tresnani sesami matur nuwun monggo Pak Pur lajeng ya
Mari Bapak Ibu, kita akan buka Alkitab kita masing-masing. Kita akan cermati di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 1 sampai 24. Untuk pembacaan pertama dengan perikop anak-anak Allah, dimulai dari pasal 2 ayat 28 sampai 29, baru masuk ke pasal 3. Demikian bunyi firman Tuhan. Anak-anak Allah. Ayat 28, maka sekarang, anak-anakku, tinggallah di dalam Kristus, supaya apabila ia menyatakan dirinya, kita tidak beroleh keberanian percaya dan tidak usah malu terhadap dia pada hari datangnya. Hari kedatangannya. 29. Jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Ayat 1. Lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. 2. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah, tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. 6. Karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Ayat 7. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. 8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak-anak Allah menyatakan dirinya. Saya ulang. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya Ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam Dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa, karena ia dari Allah. 10. Tandanya anak Allah dan anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah, demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Monggo Bu Moi, kita lanjut. Saya lanjutkan dengan berikut selanjutnya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup. 11. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar semulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengerti. 12. Bukan seperti Kain yang
berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. 13. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. 14. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. 15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Dia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perikop selanjutnya, keyakinan di hadapan Allah. 19. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. 20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. 22. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, Anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam aku, dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Amin. Demikianlah pembacaan sabda firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 24 sudah kami bacakan berdua, Ibu Yohani dengan Bapak Purwati. Berbahagialah setiap kita semua yang mendengarkan, merenungkan, bahkan melakukan firman-firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua, bukan kita di tempat ini sebagai rutinitas saja, tapi kita semua haus akan firman Tuhan, dan kita semua siap mendengarkan sabda firman Tuhan. Kiranya firman yang kami dengar nanti dapat menjadi bekal, dapat menjadi rema di dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin.
firman-Mu. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya dikerjakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat Kau berfirman. Ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Untuk mengantar renungan akan disampaikan oleh Bapak Sudono. Bagikan bejana siap dibentuk. Bagikan bejana siap dibedul. Demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu,
turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segala-Ku, memuliakan nama-Mu. Jadikan ku alat dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Tentulah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalan-Ku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Kita akan mendengarkan renungan yang disampaikan Bapak Jono. Monggo. Ya, terima kasih Pak Harjo. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Kembali kita berjumpa di renungan Fajar. Pagi hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang di surga, yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus, karena penyertaan-Mu, karena kasih-Mu, kami bisa sampai saat ini diizinkan kami untuk menikmati hidup, sehingga kami saat ini Tuhan juga Tuhan beri kesempatan untuk bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami dalam renungan Fajar. Terima kasih Tuhan, bentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang pagi hari ini kami baca dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Tuhan mampukan kami semua, bahkan hamba-Mu yang terbatas ini, bisa menyampaikan renungan, dan setiap telinga yang mendengar boleh menangkap setiap perkataan firman Tuhan yang pagi hari ini kami renungkan bersama-sama. Mampukan kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus bekerja atas kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum saya sharing berbagi renungan pagi hari ini, saya mengucapkan selamat Natal untuk saudara-saudara semua dan menyambut
tahun baru. Kiranya Tuhan memberkati Natal yang tahun ini kita peringati, kita rayakan, menjadi berkat tersendiri buat kita, dan tahun depan, tahun 2024, kita semakin lebih baik karena Tuhan pasti bersama-sama dengan kita, menolong dan memimpin kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini saya akan sedikit sharing dari firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes pasalnya yang ketiga. Tapi sebelum lebih jauh, saya ingin mengajak saudara untuk kembali melihat atau mengingat-ingat apa yang sudah kita alami, terutama saya ingin berbagi mengenai hal yang berkaitan dengan perikop yang kedua yang nanti akan saya sharingkan. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebuah kata hidup baru ini yang membuat saya beberapa hari setelah saya mendapat jadwal ini merenung. Hidup baru seperti apa yang sudah saya alami waktu saya dulu menikah. Banyak dari teman-teman saya itu mengucapkan ucapan selamat menempuh hidup baru. Saudara, mengapa sebagian besar orang ketika ada orang yang menikah itu selalu diberi ucapan seperti itu, selamat menempuh hidup baru? Apakah orang itu dulu mengalami hidup lama kemudian masuk dalam hidup baru? Yaitu tentu tidak salah. Tapi yang jelas bahwa ketika seseorang sudah memasuki pernikahan, menjadi suami istri, membangun sebuah keluarga, ada hal yang baru tentunya. Seperti apa yang juga saya alami, saya juga mengalami sesuatu yang baru ketika memasuki pernikahan. Yang pertama adalah mengenai status dan tanggung jawab saya. Saya tidak lagi berstatus sebagai pria yang lajang, tetapi statusnya sudah menikah dan tanggung jawabnya juga berbeda antara saya waktu masih bujangan dan ketika sudah menikah. Berbeda, memasuki dunia yang baru. Kemudian dulunya sendiri, sekarang bersama. Jadi kesendirian dan kebersamaan. Kalau dulu apa-apa saya sendiri bisa memutuskan segala sesuatu sendiri, maka setelah menikah nggak bisa seperti itu. Ada kebersamaan. Masuk dalam hidup yang baru, dimensi yang baru. Kemudian mengenai kebiasaan dan gaya hidup. Kalau biasanya saya hidup ya seperti layaknya pemuda yang tidak punya tanggungan, ya dalam bahasa Jawa sak penake. Kebiasaan mungkin suka pergi ke sana kemari, ya bahkan kadang juga pulangnya pagi-pagi pulang malam, itu menjadi kebiasaan sebagai pemuda yang tidak punya tanggungan. Dan gaya hidup yang tidak memikirkan adalah sesuatu yang lebih jauh. Kalau dibandingkan sekarang harus memikirkan istri dan anak, tentu gaya hidupnya juga berbeda. Dan kebiasaan saya juga berbeda. Kalau dulu saya pergi bebas, sekarang mau pergi setengah hari aja itu sudah mikir, itu anak saya di rumah nungguin saya, istri saya di rumah nungguin saya, nggak bisa lama-lama dan sebagainya. Kemudian mengenai pergaulan dan kehidupan sosial saya. Kalau dulu saya bergaul
ya dengan siapapun, dan kehidupan sosial saya juga bisa bergaul sampai kemana-mana. Sekarang sudah berbeda. Dulu bergaul dengan anak-anak, sekarang sudah enggak lagi. Ya kalau istilahnya nongkrong-nongkrong begitu sudah enggak lagi. Karena sudah berbeda hidup. Ya. Kehidupan sosial juga berbeda. Nah, saudara yang kasih Tuhan, itu adalah suatu yang saya sampaikan adalah mengenai kehidupan baru saya setelah menikah. Jadi memasuki hidup baru. Dalam perikop yang kedua ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Di sana saya memberi pengertian juga bahwa hidup baru juga bisa diartikan dengan hidup yang lahir baru. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang Kristen itu harus mengalami yang namanya lahir baru. Dan setiap kita juga memiliki kerinduan mengalami hidup yang baru, lahir baru. Meninggalkan hidup yang lama. Itu adalah sebuah keinginan kita semua, kerinduan kita semua untuk menjadi anak-anak Allah, anak-anak Tuhan yang benar-benar mengalami hidup yang lahir baru, hidup baru, karena sudah meninggalkan yang lama dan memasuki dimensi yang baru. Yohanes di sini tidak berbicara tentang teori, tetapi Yohanes menyampaikan sebuah fakta yang harus terjadi, kenyataan yang harus dilakukan sebagai seorang anak Allah yang mengalami hidup baru, yang dibuktikan dengan tanda. Kalau kita berbicara dengan tanda, berarti ada sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa dirasakan, baik itu dirasakan oleh kita sendiri, bahkan dirasakan oleh orang lain. Berarti ada sebuah aksi, sebuah kegiatan yang dilakukan, dan itu benar-benar nyata dilakukan sebagai tanda seorang yang hidup baru. Pak Kiri, nggak banyak yang saya mau sampaikan. Saya menyampaikan apa yang saya dapat dari perikop yang kedua ini, tidak terlalu luas supaya lebih fokus. Apa tanda seseorang yang mengalami hidup baru? Kalau belum ada tandanya, paling tidak kita bisa belajar bagaimana kita bisa melakukan itu sehingga kita bisa dikatakan sebagai seorang yang lahir baru, seorang yang hidup baru. Saudara, yang pertama yaitu orang yang lahir baru itu hidup dalam belas kasihan. Seperti yang ditulis dalam ayat yang ke-11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kunci kehidupan orang Kristen itu adalah kasih atau belas kasihan atau compassion. Ya, Pak Harjo mungkin masih ingat pelayanan kita, compassion, karena belas kasihan. Dan mengasihi itu hukumnya bagi orang Kristen itu adalah wajib. Bagi anak-anak Allah, mengasihi itu hukumnya wajib. Nggak bisa dipilih. Nggak mau jadi orang Kristen tapi nggak mau mengasihi, nggak bisa. Karena mengasihi itu hukumnya adalah wajib. Seperti tertulis dalam Yohanes 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Jadi tidak ada pilihan. Orang Kristen hukumnya wajib
untuk saling mengasihi. Itulah tanda yang pertama bagi orang yang dikatakan lahir baru. Saudara, dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Kalau kita baca di Alkitab, dari perjanjian lama dan perjanjian baru, firman Tuhan yang berbicara tentang kasih itu begitu banyaknya. Karena ini penting bagi kita, orang percaya, anak-anak Tuhan, bahwa wajib hukumnya kita harus hidup dalam belas kasihan, saling mengasihi satu sama lain. Orang Kristen itu dikenal karena kasihnya. Mengapa? Karena meneladani kasih Yesus. Panutan kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus itu mengasihi. Maka kita sebagai orang yang meneladani Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen juga harus dikenal orang karena kita hidup di dalam kasih, saling mengasihi. Dan itu yang pertama yang saya tangkap dari firman Tuhan, bahwa sebagai orang yang lahir baru, hidup baru, kita harus saling mengasihi. Di sini dibandingkan juga dengan kisah Kain dan Habil, seperti di ayat 12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu jelas firman Tuhan pagi hari ini, bahwa kita semua harus hidup dalam kasih, hidup dalam belas kasihan satu sama lain, mengasihi satu sama lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang lahir baru itu harus mengalami perubahan. Harus mengalami perubahan. Perubahan yang bagaimana? 1 Yohanes 2 ayat 29 berkata, jikalau kamu tahu bahwa ia adalah benar, kamu harus tahu juga bahwa setiap orang yang berbuat kebenaran lahir daripadanya. Orang yang menerima Tuhan Yesus, lahir baru, itu harus tidak sama lagi. Tidak sama ketika belum terima Tuhan Yesus. Ini menjadi catatan penting. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, hidup kita tidak sama lagi. Artinya mengalami perubahan, mengalami transformasi. Perubahan apa saja? Mungkin cara berpikir, cara bertindak, atau cara berperilaku kita. Orang yang lahir baru, cara berpikir, bertindak, dan berperilaku berfokus kepada firman Tuhan, meneladani Tuhan Yesus Kristus. Itu yang harus terjadi. Kalau orang Kristen, mengaku Kristen, KTP-nya Kristen, pergi ke gereja setiap minggu, tetapi hidupnya tidak mengalami perubahan, tidak mengalami transformasi, cara berpikirnya masih sama, perilakunya masih sama, bertindaknya masih sama, yang tidak seturut dengan firman Tuhan, maka ia tidak bisa disebut sebagai orang yang lahir baru. Sebab tanda orang yang lahir baru adalah mengalami perubahan di dalam hidupnya, transformasi di dalam kehidupannya. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita ini adalah ciptaan baru. Kehidupan lama kita sudah berlalu, dan yang baru sudah datang. Kehidupan yang baru, kita sudah dilahirkan kembali, lahir baru, bersama dengan Tuhan, karena kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita menjadi ciptaan yang baru. Maka sebagai ciptaan yang baru, kita harus mengalami perubahan dari kehidupan yang lama menuju
kehidupan yang baru. Yang kedua, saudara, kemudian yang terakhir, yang ketiga, orang yang lahir baru itu harus menjaga perilaku atau tindakan. Di ayat 15, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Dan seterusnya. Saudara, ini berbicara tentang tindakan. Mau tindakan kecil, mau tindakan besar yang itu menyakiti orang lain, itu sama-sama tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mau hanya membenci, mau apapun, membenci saudara atau mau apapun, itu sama-sama tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan di sini, membenci itu disamakan dengan membunuh. Saudara yang dikasih Tuhan, ini berbicara tentang perilaku atau tindakan kita. Apapun tindakan kita, mau tindakannya sepele, mau tindakannya besar, kalau itu nggak berkenan di hadapan Tuhan, ya nggak berkenan. Ya sudah, selesai. Nggak berkenan, ya nggak berkenan. Makanya nggak ada yang ini, ya dosa kecil, dosa besar. Yang namanya dosa ya dosa. Makanya, marilah kita bersama-sama untuk belajar untuk menjauhi segala dosa melalui apa? Perilaku dan tindakan kita supaya berkenan di hadapan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hidup kita itu adalah untuk menyenangkan hati Tuhan. Bukan hanya untuk menghindari perilaku yang buruk, tetapi mengupayakan yang baik. Jadi bukan hanya menjadi orang yang tidak pernah berbuat buruk, tetapi marilah kita menjadi orang yang mengupayakan kebaikan. Jadi aktif, tidak hanya pasif. Saya kan orang nggak suka ngomong kotor, saya nggak suka memfitnah orang lain. Tetapi saya juga nggak pernah ngapa-ngapain. Nah itu juga nggak benar juga. Kita harus mengupayakan hal yang baik. Bukan hanya tidak melakukan hal yang buruk, tapi mari kita mengupayakan yang baik. Yang tujuannya adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-16, demikian kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi, kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Bahkan nyawa pun harus rela kita berikan. Seperti Tuhan Yesus yang juga rela menyerahkan nyawanya. Jadi hal yang terpenting dalam hidup kita, nyawa itu kan hal yang paling penting dalam hidup kita. Mau sehebat apapun, mau seganteng apapun, secantik apapun, sebaik apapun, kalau nggak ada nyawa ya nggak ada gunanya. Bahkan hal yang terpenting harus kita relakan untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kemudian yang di ayat yang ke-17, ayat 17, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Ini berbicara tentang tindakan dan perilaku kita. Membuka hati untuk menolong, tidak hanya melihat, tapi buka hati dan tolong. Ini berbicara tentang tindakan kita, bukan sekedar berteori. Jadi firman Tuhan mengajarkan kita pagi ini begitu keras, tapi ini puji Tuhan. Pagi hari ini kita disadarkan kembali oleh firman Tuhan. Kemudian yang di ayat ke-18, anak-anakku marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kembali lagi disampaikan, firman Tuhan mengingatkan kita, orang mau omong-omong tok, kasihi dengan perbuatan. Action, harus ada tanda yang bisa dilihat. Tidak hanya berteori, berretorika, tetapi lakukan wujud kasih untuk menyenangkan hati Tuhan itu melalui perilaku dan tindakan kita. Saudara yang kasih Tuhan, ayat terakhir yang
mungkin menguatkan kita untuk pagi hari ini. 1 Yohanes 3 ayat 9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Mungkin kita berpikir, atau kebanyakan orang berpikir bahwa orang yang lahir baru itu artinya tidak pernah berbuat dosa. Katanya lahir baru kok masih berbuat dosa. Mungkin pikiran manusia, kebanyakan bahkan saya sendiri juga begitu. Saudara yang dikasih Tuhan, menjaga perilaku atau tindakan itu adalah sebuah proses perjuangan. Kita sama-sama berjuang. Nggak ada orang yang sempurna. Kita semua saat ini sedang berjuang untuk menjaga perilaku, tindakan, mengasihi dan sebagainya. Yang namanya proses perjuangan bisa gagal. Yang namanya proses perjuangan bisa gagal. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, firman Tuhan akan kembali mengangkat kita naik jika kita bertobat dan mengaku dosa-dosa kita. Itu yang menjadi kekuatan kita. Maka jangan patah semangat, jangan pesimis. Ketika kita mungkin tersandung, kesleo, keserimpet dan sebagainya. Selama saudara bertobat, mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka kita semua akan kembali diangkat. Dan firman Tuhan yang menguatkan kita. Kita akan diangkat naik dan kembali semangat. Tidak hidup di dalam pesimis, tapi tetap semangat untuk melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan, renungan yang bisa saya sampaikan pagi hari ini. Jadi orang yang lahir baru harus punya tanda. Hidup saling mengasihi. Hidup dalam belas kasihan. Kemudian harus mengalami perubahan atau transformasi. Harus berbeda, harus berubah. Dan yang ketiga, menjaga perilaku dan tindakan kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya Tuhan menguatkan, memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.